Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba jelaskan laporan hasil review jurnal kecerdasan buatan yang berjudul Implementasi Jaringan Saraf Tiruan untuk Identifikasi Jenis Kain Dasar berdasarkan tekstur permukaan kain. Oke, di sini saya sendiri Agustian dengan NIM 311910 dari Universitas Pelita Bangsa. Untuk latar belakang sendiri, kain merupakan bahan mentahan yang dapat diolah menjadi sebuah pakaian yang mempunyai nilai sifat nilai jual. Sebuah kain dapat dijadikan baju, celana, selimut, spray, jaket, hoodie, dan lain-lain. Seperti terlihat pada gambar di samping ya. Ini merupakan contoh kain dasar yang memiliki banyak warna dan jenis yang berbeda. Kemudian untuk penggunaan kain awalnya hanya untuk menghindari dari terik panas matahari dan dinginnya malam hari. Namun, dengan berkembangnya kebutuhan manusia, akan fungsi kain menjadi beragam, seperti sebagai simbol upacara adat, status sosial, menutupi aurat tubuh manusia, tren, dan masih banyak lagi. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah kain bisa disamakan dengan tekstil. Namun perbedaannya, kalau kain merupakan bahan jadi yang melalui tahap jahit, penyulaman, pengikatan, dan pressing, kumpulan benang-benang atau serat yang ditenun adalah tekstil. Ada kondisi dan cuaca tertentu, jenis kain akan mempengaruhi fungsi kain dan penampilan seseorang. Pada musim panas, seseorang akan kelihatan aneh jika memakai pakaian yang berbahan dasar kain yang tebal atau berat, dan begitu juga sebaliknya. Karena itulah pentingnya untuk mengetahui jenis-jenis kain dasar, agar dapat mengetahui fungsi dan manfaat kain yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan menambah pengetahuan tentang nilai jual dari kain tersebut. Peneliti melakukan pencarian terhadap jenis dasar kain yang mudah dicari di pasar yang ada di kota Palembang, yaitu satin, katun, balotelli, wool patch, brokat, katun, krepe, dan satin. Biasanya untuk mengenali jenis dasar kain bisa dilakukan dengan metode manual oleh mata manusia, namun memiliki waktu proses pengalaman kerja yang cukup lama dan masih berdasarkan pemahaman pribadi. Maka bisa digunakan dengan cara lain untuk mengenali jenis dasar kain. Salah satunya ialah 3. Menerapkan jaringan saraf tiruan yang ada dalam metode soft computing. Menurut Nope Ramsari Engine Munawar, soft computing adalah metode yang baik untuk melakukan pengolahan data. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara menerapkan algoritma jaringan saraf tiruan dan ekstraksi fitur GLCM untuk identifikasi jenis kain dasar beserta hasil akurasinya. Untuk tujuan dan manfaatnya sendiri yaitu pertama memahami cara pengumpulan data, memahami bagaimana cara untuk mengolah data yang diperoleh, memahami cara menerapkan jaringan saraf tiruan, dan metode ekstraksi ciri 7GLCM untuk mengenali tekstur dasar kain yang sedang digunakan dalam penelitian. Dan yang terakhir menambah referensi tentang pengenalan jenis kain dasar. Yang kelimanya memahami cara pembuatan laporan. Ruang lingkupnya sendiri yaitu ekstensi foto yang digunakan adalah JPEG. Jenis-jenis dasar kain yang digunakan adalah satin, katun, balotelli, woolpaste, brokat, dan grep. Data yang digunakan sebanyak 450 foto untuk pelatihan dan 300 untuk pengujian yang berasal dari 6 jenis kain. Foto yang diambil menggunakan Canon EOS 1200, jarak yang dipakai dalam pemotretan kurang lebih 20 cm, dan metode pengenalan algoritma jaringan saraf tiruan, backpropagation, dan menggunakan metode ekstraksi gray level co-occurrence metric atau GLCM untuk mengenali tekstur permukaan yang sedang digunakan dalam penelitian. Yang ketujuhnya yaitu perangkat lunak yang digunakan yaitu MATLAB R2018A dan menggunakan aplikasi Lux Light Meter untuk mengukur intensitas cahaya. Untuk hasil penelitian pertama yaitu pada penelitian ini membahas tentang implementasi jaringan saraf tiruan
back propagation pada pengenalan pola batik motif Lampung. Batik motif Lampung yang digunakan itu Sembagi, Siger, Ratu Agung, Jung Agung dan Siger, Kembang Cengki. Sedangkan untuk batik bukan motif Lampung digunakan Perang Kusumo dan Perang Mususak. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan yaitu scaling, grayscale, thresholding, dan klasifikasi. Perbandingan data training dan data testing yang digunakan yaitu 70:30 dan 80:30 dengan kebutuhan jaringan syaraf tier 1, backpropagation yaitu epoch sama dengan 2000, learning rate sama dengan 0,1 dan target error 0,001. Nilai akurasi terbesar didapat pada data 70:30 yaitu 92%. Kemudian untuk penelitian keduanya yaitu membahas tentang identifikasi isen-isen. Cek-cek pada kain batik menggunakan jaringan saraf tiruan back propagation. Jenis isen-isen yang digunakan pada peneliti adalah cek-cek galaran, heragan, sisik, wear, dan lain-lain. Berdasarkan pelatihan pengujian analisis dan implementasi yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem identifikasi citra isen-isen 4 dengan menggunakan jaringan saraf tiruan ini telah berhasil dibangun. Proses pelatihan dan pengujian menggunakan jaringan saraf tiruan backpropagation, Ali Graham, Welfes Hart, dan dengan ukuran citra 256 kali 256 telah berhasil disimulasikan. Penelitian ini menggunakan citra uji sebanyak 12. Masing-masing 6 citra isen cek-cek dan 6 citra merupakan isen-isen lainnya. Hasil pengujian didapat bahwa terdapat 10 citra uji yang diidentifikasikan kesesuaiannya. Sebanyak 2 citra uji gagal untuk diidentifikasi, sehingga akurasi yang didapat dalam penelitian ini mencapai 83%. Dan untuk penelitian terakhir, yaitu klasifikasi tenun menggunakan metode K-Nirsik-Neighbor berdasarkan Gray Level Co-Occurrence Metric atau GLCM. Penelitian ini dilakukan untuk mengklasifikasi tenun ke dalam kelas-kelas berdasarkan daerah asal daerah tenun. Metode yang digunakan adalah Gray Level Co-Occurrence Metric untuk ekstraksi ciri tekstur. Sedangkan untuk penentuan kedekatan antara citra uji dengan citra latih menggunakan metode K-Nirsik-Neighbor berdasarkan fitur tekstil dari citra tenun yang diperoleh. Fitur-fitur tekstur dicari menggunakan metode GLCM berdasarkan sudut 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Metode evaluasi menggunakan confusion metric untuk mengukur tingkat 5 akurasi dalam proses klasifikasi. Hasil penelitian yang menggunakan 75 citra tenun dengan 5 kelas yaitu Bali, Kalimantan, NTT, Sulawesi, dan Sumatera menghasilkan tingkat akurasi tertinggi pada uji coba ketiga sudut 0 derajat K sama dengan 2 sebesar 70%. Dan terendah pada uji coba 2 sudut 45 derajat K sama dengan 1 sebesar 2%. Maka dari hasil 3 penelitian tersebut dapat dihasilkan hasil terbaik didapat adalah 443 dari 450 keseluruhan data latihan dan 246 dari 300 data uji. Hasil penelitian menghasilkan rata-rata untuk recall sebanyak 81. Precision terbesar 92% dan untuk akurasi sebesar 93%. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.